tahu Bung Rocky, Anda kemarin tanggal 7 merayakan hari HUT TNI di mana ya Bung Rocky? Saya HUT TNI ada di sebuah kebun kopi di Gunung Pakuan. Oh, di Gunung Pakuan. Saya ngopi di situ sambil membayangkan bahwa TNI akan menjamin bahwa negara ini terus berdaulat. Dan kedaulatan itu yang memungkinkan kita menikmati kesejahteraan. Jadi tanpa kedaulatan yang dijaminkan oleh TNI, percuma kita bicara tentang keadilan dan kemakmuran. Iya, ya. Anda sempat bersalaman dengan pedagang penjual kopinya itu? Iya, dan saya dekati penjual kopinya dan saya katakan terima kasih karena saya sudah disiapkan kopi luwak, dicarikan kopi luwak yang makin hari makin sedikit populasi luwak di situ tuh. Iya. Tapi ini kopi si tukang kopi ini, si petugas kopi ini dia bersahabat dengan saya tuh, dan saya nggak tahu apakah persahabatan membutuhkan jabatan tangan, padahal sebetulnya persahabatan pun udah jabatan tangan. Iya. Ini soalnya lagi rame. Saya juga baru ngeh sejak kemarin gitu bahwa ada peristiwa yang luput dari report media besar, tapi kemudian viral di media sosial. Ya, ini Pak Jokowi ini katanya dalam videonya tidak menyalami Pak Listio Sigit. Nah gitu ya. Ini kan sementara yang lain Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, semuanya kepala staf disalami. Coba saya jadi penasaran seperti apa sih peristiwanya kok jadi heboh banget gitu ya. Coba kita tonton sebentar ya videonya ya Bung Rocky ya. Nah kalau kita lihat memang nggak disalamin, tapi sempat berhenti sih, sempat ngobrol gitu ya, dan kemudian baru menyalami yang lain-lain gitu, tapi tidak disalami, betul ya Pak Listio Sigit tidak disalami, dan kemudian ini menjadikan spekulasi di media sosial, tapi dijawab enggak, sebelumnya udah disalami kok, kata Kasatpres gitu. Menurut Anda apakah ini peristiwa biasa-biasa aja Pak Jokowi lagi lupa atau memang ada simbol-simbol lain, karena sekarang banyak sekali persoalan polisi, terutama mulai dari Sambo dan sekarang Kanjuruhan. Ya kan waktu samperin Pak Andika pasti disebutkan selamat ulang tahun, kan nggak mungkin selamat ulang tahun pada orang yang nggak ulang tahun kan. Kan ini HUT TNI, jadi ya udah TNI yang diselamatin. Nanti kalau HUT Polri, nanti TNI nggak diselamatin. Kira-kira begitu. Lebih aja nih. Kalau kita berpikir cepat-cepat. Tapi pikiran cepat kita itu tentu berbeda dengan pikiran publik. Kok mengabaikan itu. Dan kita selalu lihat bahasa tubuh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi terlatih untuk memberi sinyal melalui bahasa tubuh. Jadi ya udah, yang deg-degan sebetulnya bukan publik, tapi Pak Listio tuh. Waduh, ini kenapa kan disalamin? Apa besok ada SK baru tuh? Tapi udahlah, itu poin yang memang bagian dari satir publik, yaitu mengintai bahasa tubuh Pak Jokowi. Kalau bahasa verbalnya kita udah tahu cara bicara Pak Jokowi. Nah, dalam keadaan semacam ini orang mulai menduga-duga. Nah, dugaan itu kadang-kala benar, bahwa ketidakmampuan polisi itu belum bisa diapresiasi, atau kemampuan polisi untuk menangani kasus-kasus besar, Sambo, Malang juga, itu belum bisa diapresiasi. Jadi Pak Jokowi mungkin menunda menjabatkan tangannya pada Pak Kapolri. Kira-kira begitulah, kita anggap aja menunda. Ya, karena memang biasa dalam politik itu gestur atau sinyal-sinyal lain itu bisa bermakna tertentu gitu ya. Jadi sekarang kelihatannya publik sudah mulai mempelajari, mungkin karena mereka sudah lama mencoba memahami Pak Jokowi, psikologinya Pak Jokowi gitu, yang selama ini kan yang dipahami soal psikologi terbaliknya gitu ya. Ya itu Pak Jokowi mungkin tiru cara Ibu Mega untuk memperlihatkan gestur politik kan. Kan Ibu Mega pernah tidak menyalami Pak Surya Paloh, pernah tidak menyalami AHY. Jadi, nah itu sebetulnya nih, akhirnya Surya Paloh dan AHY salam-salaman sendirian karena nggak disalami Ibu Mega. Dan kita mau lihat sebetulnya gejala ini menetap di dalam politik Indonesia itu ada unsur dendam, ada unsur yang jadi bagian yang sebetulnya irasional dalam politik itu yang diucapkan. Ya biasa aja, sebetulnya politisi yang bermutu bahkan musuhnya harus dia peluk, dia rangkul depan publik. Kira-kira begitu.
Ya, kan kalau kita lihat jejaknya, bagaimanapun kan hubungan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi sangat dekat. Beliau sebagai ajudan yang terus dipromosikan dengan sangat cepat dan kemudian menjadi Kapolri. Jadi sebenarnya beliau ini adalah Kapolri preferensi personal dari Pak Jokowi lah gitu kita bisa sebutnya. Betul, dan saya bayangkan bahwa mental Pak Sigit kemarin pasti sedikit down lagi itu karena dia berhari-hari dan berbulan-bulan harus hadapi complicated problem, masalah-masalah yang berlapis-lapis dan rumit yang disodorkan pada dia oleh ya keadaan kita memang lagi rumit dan semuanya terbebankan pada Kapolri, karena Kapolri dapat tugas yang juga gila-gilaan kan, semua hal diurus oleh polisi itu. Jadi ini bagian juga untuk kita pahamkan bagaimana kita mengubah struktur dan fungsi-fungsi yang ada pada kepolisian. Supaya Pak Sigit, sebetulnya Pak Sigit bentuk aja tim untuk memungkinkan dia berhenti atau mundurkan diri setelah ada tim yang menjamin bahwa ada reformasi, ada konsep reformasi yang bagus di kepolisian. Nanti dia akan memimpin dari belakang aja sebetulnya tim itu. Karena ini kasus Kanjuruhan ini kalau menjadikan polisi itu bukan hanya spotlight di dalam negeri, tapi dunia internasional ya. Beda sekali dengan kasus Sambo ya. Sambo memang gempar sekali, tetapi itu terlokalisir di dalam negeri. Artinya oke, media di luar negeri tetap memberitakan, tapi berbeda sekali dengan Kanjuruhan. Ini dalam sepekan ini saja misalnya, kita lihat media yang lain ada, tapi saya mencatat satu, New York Times pada tanggal 3 hari Senin kemarin juga membuat laporan khusus yang di situ dengan tegas dia menyatakan bahwa polisi Indonesia tidak cukup terlatih untuk menangani soal itu dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu kan tegas di situ ya, dan militeristik itu yang disebut oleh New York Times. Yang terbaru Washington Post. Ya, Washington Post juga menyoroti, dan Washington Post ini malah turun langsung. Dia melakukan investigasi dengan menonton video-video yang terjadi di lapangan dan dia mengundang panel ahli misalnya itu, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa ya ini memang benar-benar itu kesalahan dari polisi. Jadi itu yang kita sebut di awal, lakukan semacam reaksi preemptif gitu. Jangan hanya nyuruh 2-3 orang untuk mengatakan dia masih investigasi. Akhirnya kita diinvestigasi oleh asing kan. Kan itu konyolnya istana begitu tuh. Selalu lambat dan masih berpikir-pikir ini siapa yang mesti disalahin ya. Kalau bisa jangan ada yang disalahin dulu. Enggak. Justru dalam kejadian semacam itu harus ada yang langsung disalahin. Kan itu yang disebut prinsip prima facie dalam keadaan darurat, harus ada yang memunculkan wajahnya supaya orang tahu oke, berarti nggak ada yang disembunyikan. Jadi semakin dangkal cara istana mengatasi soal ini dengan kehumasan dia, semakin publik internasional merasa kalau begitu kita sendiri aja yang investigasi kan. Dan itu akhirnya dipermalukan lagi kita, panel ahli itu justru ada di meja redaksi Washington Post itu, bahwa ketertiban berpikir untuk mengusut itu ada di New York Times. Padahal sebetulnya pers lokal kita udah minta itu. Jadi kan sayang bahwa pers kita itu diabaikan oleh kekuasaan, lalu pers asing yang ambil alih itu. Itu juga secara moral kan kita dilemahkan, seolah kita nggak mampu untuk melakukan investigasi, dan pers yang berupaya untuk melakukan investigasi juga mulai ditekan-tekan kan. Semua video-video yang potensial untuk jadi basis investigasi mulai dikendalikan tuh. Untung ada Pak Andika yang mengatakan silakan kirim ke kami semua video itu kami periksa tuh. Kan mestinya itu yang diucapkan oleh istana misalnya dalam tim yang dibentuk oleh presiden, juru bicara presiden bilang oke, kami lakukan hal yang sangat masuk akal dan karena itu kami minta kirimkan ke kami. Bukan sekedar kan presiden udah bilang investigasi, bukan begitu. Cara komunikasi politik dalam keadaan darurat adalah pakai prinsip bahwa begitu ada pembuktian awal mulai bereaksi bahwa ini mengarah pada kriminalitas, kan gampang tuh. Iya, ya. Saya membayangkan begini ya, apa dampak dari pemberitaan yang dilakukan oleh Washington Post dan New York Times ini tadi. Karena kita tahu kan banyak polisi kita banyak kerjasama dengan polisi di Amerika, apalagi dalam war and terror waktu itu. Yes. Dan kemudian kita ada DN88 dan sebagainya. Sementara sekarang paradigma di Amerika juga sedang berubah soal radikalisme. Nah, ditambah dengan fakta-fakta macam ini, saya kira ini implikasinya sangat serius loh terhadap kepolisian kita. Ya itu betul itu, dan kata itu ada brutalisme itu udah masuk di internasional. Bahwa itu dilakukan secara militeristik juga udah masuk dalam kamus internasional.
Jadi orang akan lihat bahwa kultur polisi Indonesia itu memang militeristik akhirnya kan, dan pamer, arogansi segala macam. Itu yang kita nggak inginkan. Jadi semacam keputusan publik. Kan kita tetap inginkan ada tentara, ada kepolisian yang betul-betul wakil dari masyarakat sipil tuh. Jangan ambil jarak dari masyarakat sipil kan. Itu sebabnya di mana-mana mungkin anggota Polri yang baik dan benar itu tertekan juga karena merasa bahwa begitu keluar rumah mulai dibilang ini wercok kan, apa namanya itu ya, wercok namanya kan, Orang coklat mereka nyebutnya begitu. Ini saya kira polisi juga ada tahu lah kalau ada sebutan semacam ini gitu ya. Ini bukan bukan kita mau menghina, kita hanya menyampaikan apa yang di ya, itu udah beredar di mana-mana ya. tuh. Dan banyak polisi yang banyak teman saya polisi yang merasa kok suasana jadi mencekam sebetulnya karena secara mental kan jatuh. Jadi kita pulihkan mental kepolisian sebagai lembaga sambil lakukan reformasi radikal di tubuh Polri supaya persahabatan antara rakyat dan polisi itu tidak dihentikan hanya kegagalan 2-3 kasus hari-hari ini kan. Nah, saya kira dengan memahami tadi itu, Bung Rocky, kalau ini dugaan kita Pak Jokowi juga dapatlah informasi tentang pemberitaan dari New York Times dan Washington Post gitu. Orang kemudian nggak salah dong kalau menghubung-hubungkan Pak Jokowi agak terganggu secara psikologinya dan kemudian manifestasinya dia tidak menyalami Pak Kapolri tadi itu. Yang harusnya dari awal timnya Pak Jokowi itu brief dengan baik supaya waktu Pak Jokowi tampil ke publik, Pak Jokowi kasih sinyal pada Kapolri, walaupun Kapolri pasti lebih dulu tahu tuh, maka terjadi pembicaraan implisit bahwa sama-sama tahu bahwa kita mesti reformasi. Itu yang tidak akan menimbulkan kekakuan antara Pak Sigit dengan Pak Jokowi. Ini salahnya nih para pengatur strategi komunikasi di istana nih, yang nggak mampu untuk beri satu narasi di mana Pak Jokowi dan Pak Sigit sama-sama mengerti keadaan. Kan itu jadinya kan. Jadi yang terjadi akhirnya Pak Jokowi mencurigai Pak Sigit. Pak Sigit merasa kok infonya nggak nyampe ke Pak Jokowi ya. Jadi hambatan itu ada di istana. Yang saya sering sebut ini pengelola opini publik di istana itu dungu. Nah, kan beda ya sikapnya, karena kalau presiden itu perform langsung, bisa dinyatakan minta maaf dan melakukan langkah-langkah konkret, itu saya kira media asing juga akan menangkap impresi yang berbeda terhadap pemerintahan Indonesia. Itu yang kita tuntut dari seminggu lalu kan, di FNN saya ada diwawancara segala macam, saya tuntut itu. Ini bukan sekedar untuk menenangkan publik di dalam negeri, tapi supaya diperlihatkan pada internasional bahwa presiden mengerti apa yang terjadi di lapangan bola itu sebagai bagian dari kegagalan mengatur rasa aman publik, kegagalan mengikuti SOP. Maka publik internasional akan mendukung langkah presiden. Kalau sekarang justru Presiden Jokowi dilecehkan oleh publik internasional. Karena seolah-olah publik bilang kalau Presiden Indonesia nggak bisa mengambil alih secara tegas investigasi ini, kami jurnalis internasional mampu melakukan investigasi. Dan itu sudah terjadi. Maka headline semua di mana-mana. Di Eropa orang pakai pita hitam untuk memperlihatkan ketidakpuasan mereka terhadap komentar-komentar dari pejabat di istana tentang kasus Kanjuruhan ini. Dan itu jadi dalilnya sederhana, atasi di pintu pertama, atasi di menit pertama potensi kita di watch oleh internasional. Karena ini dunia terbuka. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh mereka yang di istana yang reaktif, defensif, itu kan konyol namanya. Jadi kita ingin memberikan penekanan, saya kira ya, baik pada pemerintah maupun pada lembaga kepolisian, please serius, hati-hati dalam soal ini. Kalau kemarin kasus Sambo itu hanya mungkin Anda dapat tekanan yang luar biasa dari publik domestik, tapi sekarang Anda dalam kasus Kanjuruhan ini tidak hanya domestik, tetapi juga dunia internasional. Iya, termasuk korbannya ini kan sampai sekarang nggak jelas tuh yang mana publik internasional mau akses datanya, pasti dikecil-kecilin oleh Indonesia. Padahal semua orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kolosal. Bahkan orang sebut ada saya baca ada yang menganggap itu sebagai cleansing kan, homicide apa kan itu kan. Jadi jangan sampai homisida ini homisida bukan genosida. Jadi dianggap bahwa ini betul-betul hal yang bisa diprediksi tapi dibiarkan tuh. Dan bahkan disengaja tuh nembak-nembakin ke panggung. Jadi internasional nggak peduli ini siapa, tapi ini adalah peristiwa yang melanggar
prinsip-prinsip dasar pengendalian massa, dan itu menimbulkan kesan bahwa itu kok militeristik. Betul, memang gayanya jadi militeristik di situ kan. Ya. Dan ini kelihatannya ya, meskipun Kapolri sudah mengumumkan mereka-mereka yang jadi tersangka, 3 dari kalangan penyelenggara dari Liga Indonesia, terus kemudian dari panitia penyelenggara, dari security di situ yang menanggung jawab keamanan, dan ada 3 polisi. Tapi saya menangkap saya mencermati di media sosial, terutama dari kalangan Arema, ini masih muncul ketidakpuasan karena mereka sendiri menyaksikan langsung bahwa yang terlibat di lapangan itu banyak petugas itu, bukan hanya mereka-mereka itu saja. Ya itu pentingnya, nggak perlu investigasi itu gampang lah nanti tuh, baru ditentukan yang terlibat. Tindakan pertama mengundurkan diri itu yang ditunggu sebetulnya publik tuh, minimal Kapolda. Walaupun Kapolda merasa itu bukan fungsi saya di lapangan, iya, tapi secara pertanggungjawaban hierarkis itu Kapolda itu adalah penanggung jawab wilayah itu tuh kan. Jadi gampang aja sebetulnya keadaan itu. Nanti juga Kapolda mungkin merasa oke, saya berkorban walaupun saya nggak bersalah. Tapi dia udah menyelamatkan opini internasional, dia udah membantu kita. Satu waktu mungkin dipulihkan lagi Kapoldanya. Justru dengan cara itu Kapolda, Pak Kapolda itu dapat poin bahwa dia mengerti hierarki pertanggungjawaban yang sering saya ulang-ulangi di sini, noblesse oblige, makin tinggi jabatannya makin dituntut tanggung jawabnya kan itu. Ya, dan itu saya kira itu akan terjadi pada Kapolres Malang ya, karena ternyata setelah dia dicopot kemudian beredar video bagaimana sebenarnya dia direksinya cukup jelas gitu, tidak boleh menggunakan kekerasan eksesif walaupun ancamannya itu meningkat gitu, dan itu sekarang videonya beredar, dan orang malah bertanya, loh kalau instruksi dari Kapolresnya jelas, kemudian ini ada instruksi dari mana yang bisa melakukan muncul tindakan kekerasan semacam itu gitu. Ya itu juga nanti kita serahkan pada Washington Post dan New York Times meneliti itu kan. Jadi hal-hal semacam ini juga dibaca oleh Washington Post. Ini kok begitu cara, berarti hierarkinya beda-beda dong tuh. Di lapangan beda, waktu ruang rapat beda, terus expose setelah peristiwa juga beda kan. Itu yang rawan di kita tuh. Dan ini sejak kasus Sambo itu, jadi kita selalu ingatkan nih, Anda bikin penjelasan aja yang benar aja orang sudah curiga, tetap curiga, apalagi salah gitu. Itu yang mesti kesadaran semacam ini harus muncul di internal kepolisian gitu, bahwa Anda betul-betul dalam istilah media massa internasional Anda dalam spotlight. Nah, orang dalam spotlight makin serba salah. kan dia mau gerakin tangan kanan, dia lihat mungkin kamera di sebelah kiri, dia gerakin tangan kiri itu. Padahal sebetulnya kiri kanan nggak ada soal kan. Tapi karena psikologinya udah tidak stabil, dia justru nyari selamat dengan mengalihkan perhatian. Semakin mengalihkan perhatian, kamera akan kejar lagi itu. Itu namanya reperkusi yang berakhir nanti pada kekacauan itu. Jadi kita minta supaya mereka tenang aja, kepolisian, Pak Sigit, Kapolda segala macam. Balik pada prinsip bahwa saya bertanggung jawab, bahwa pembuktian pidana itu ada di pengadilan, itu urusan belakangan. Tapi sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu yang kemudian dibuktikan, oke, saya meletakkan jabatan, atau untuk sementara saya minta untuk diberhentikan. Kan itu lebih rela terlihat. Dan Arema juga merasa oke, itu berarti mereka paham apa yang kita, atau supporter Aremania menganggap mereka paham kegelisahan dan kemarahan kami. Kan itu yang sebetulnya ingin di-outletkan. Ya, oke, Bung Rocky, dan saya yakinkan gitu ya, kalau memang polisi itu betul-betul serius ya menjadikan peristiwa-peristiwa ini, rentetan peristiwa Sambo, Kanjuruhan dan sebagainya ada momentum untuk melakukan perubahan, untuk pembenahan internal, kita akan mendukung, kita akan bersama Polri. Pasti. Dan kita akan bersama semua orang yang ingin etika publik itu ditegakkan. Yes, oke. Bung Rocky, dan dimulai dengan 0%. Nah, ini juga etika publiknya itu 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.